Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Bagi Anda penikmat pastry klasik khas Perancis, tempat ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Anda yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga atau orang terdekat. Terinspirasi dari sebuah film tahun 1966 karya Jean-Luc Godard, Kevin, sang owner pun menamai kedainya dengan nama maskulin feminim. Berlokasi di Jalan Buring, pastry ini dibuat langsung oleh sang owner dengan menggunakan bahan berkualitas premium. Jadi ini pastry shop yang klasik French gitu. Dan ini awalnya itu berangkat dari pandemi kali. Jadi soalnya kan awalnya kami online. Terus saya mikir usaha apa yang bisa dikerjain saat pandemi. Akhirnya ada garasi di rumah nganggur. Terus akhirnya saya renov jadi kitchen sambil produksi terus jual. Terus tahun kemudian saya lihat kayak tempat ini berpotensi jadi sesuatu gitu. Akhirnya saya cari tempat dan buka tokonya, offline store kayak gitu. Jadi kan saya kan kuliah film sebenarnya, jadi saya anak film. Jadi tahun 66 tuh ada sutradara namanya Godard, judul filmnya Maskulin Feminin. Dan saya ngerasa kayak maskulin feminin tuh di bahasa Perancis tuh penting gitu kan, dan makanan yang saya jual tuh essential Parisian food gitu kan, kayak breakfast mereka makan ini gitu, jadi kayak menurut saya nyambung aja gitu. Pandemi tahun 2021 menjadi alasan Kevin mencoba peruntungan di dunia pastry. Bermula dari belajar secara otodidak, Kevin menyulap gudangnya menjadi dapur untuk membuat pastry dan berjualan secara online. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, Kevin memberanikan diri untuk membuka toko. Jadi saya mulai renov dapur itu tahun 2020, jadi awal-awal COVID. Sambil belajar-belajar, kira-kira setahun lah saya perfecting, kayak cari resep. Dan akhirnya 2021 saya buka, dan 2022 kemarin mulai awal tahun tuh saya buka store beneran. Nah, saya tuh suka ngerjain sesuatu yang kayak pakai tangan gitu, kayak harus megang gitu kan, terus technical gitu. Dan menurut saya kayak French pastry itu technical sekali dan saya merasa cocok gitu. Classic butter menjadi menu andalan di Masculine Feminine. Sang owner tidak bosan-bosannya memberikan kejutan untuk memanjakan lidah pelanggan. Menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas, Kevin membuat pastry yang berbeda sesuai dengan musim yang ada. Menurutnya, ketika ia bosan dengan menu yang biasa dia buat, maka akan ada menu baru yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Tidak hanya itu, Kevin juga menyajikan menu croissant latte yang merupakan kombinasi kopi dipadukan dengan croissant mini dan madu. Jadi kalau menu kami di sini sering ganti. Jadi mungkin sekitar kadang bisa 2 hari sekali, seminggu sekali kami ganti menu tergantung season. Misal di pasar ada buah apa, lagi season apa, jadi kami pakai rasa itu gitu. Kalau yang klasik sih selalu ada kayak butter kosong, kayak pango chocolat gitu selalu ada kayak gitu. Dan kayak pango chocolat kami pakai coklatnya juga lokal. Jadi semuanya sebisa mungkin lokal gitu, kayak vanilla bean semua. Kalau bisa dapatnya dari Indonesia deket gitu. Kayak gitu. Kami di sini ada coffee. Dan yang unik, kami ada kombinasikan kopi sama pastry. Jadi kami punya croissant latte. Jadi ada cafe latte, terus atasnya ada croissant mini sama dikasih honey gitu. Jadi saya kayak bikin menu yang memang kayak kombinasinya gitu antara kopi sama pastry-nya. Jadi dimakan kayak sereal tapi kopi gitu. Jadi komplit gitu. Kevin yakin saat menyajikan pastry dengan kualitas premium, maka pelanggan tidak akan berpikir 2 kali untuk mencoba menikmati pastry buatannya. Meski usaha di bidang makanan merupakan pengalaman barunya, namun ia yakin jika ketekunan dan kegigihannya akan memberikan hasil yang maksimal. Kini pelanggan yang datang tidak hanya dari Malang, namun juga dari Surabaya. Mungkin yang pertama, waktu dari online tuh cari klien kali ya, cari orang yang regular. Saya senang orang tuh yang makan ke tempat saya tuh regular. Jadi memang cocok terus datang. Mungkin cari yang pelanggan regular, dan yang kalau toko baru sih karena baru ya mungkin kayak ngasih tahu ke orang ini baru dan ini produknya bagus kayak gitu.
Untuk konsep tempat, Kevin tidak banyak merubahnya. Konsep rumah jengki atau gaya arsitektur modernis pasca perang tetap ia pertahankan dan hanya merenovasi sedikit untuk memberikan kesan elegan dan nyaman. Ia juga membuat maskulin feminin menjadi tempat yang intim, cocok untuk bersantai sambil menikmati pastry dan kopi. Nah, jadi awalnya ini tuh rumah lama, bukan rumah kuno ya, rumah lama. Terus tempat ini sendiri itu garasi. Dan bangunan awalnya itu jengki. Nah, rumah jengki itu kan lumayan unik kan. Jadi saya kayak ambil beberapa elemen-elemennya yang masih bisa dipertahankan, terus saya kasih tambahan-tambahan gitu. Jadi kayak jendelanya kan agak mid century kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya stylenya nyambung dengan rumah lamanya. Jadi nggak bener-bener merubah sampai kayak berbeda jauh gitu, enggak. Cuma memang masih mempertahankan yang memang bisa dipertahankan, sambil ditambahin kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik tempatnya. Kevin selalu menjaga kualitas pastry agar pembeli tidak kecewa. Menggunakan teknik double egg wash, pastry buatannya terlihat lebih gelap. Namun dengan menggunakan teknik ini, maka pastry akan bertahan selama 1 minggu di dalam kulkas dan dapat dipanaskan kembali menggunakan oven. Bu, ini kalau croissant yang jelas tuh nomor 1 beda tuh tekniknya ya. Jadi kayak saya kalau misalnya jual barang yang miring itu saya nggak mungkin jual. Jadi tamu dapat harus 100% ideal paling bagus gimana ya itu. Gitu. Jadi terus kan di sini kalau bisa dilihat pastry saya agak gelap. Itu karena kami di sini tekniknya namanya double egg wash. Jadi kayak coatingnya lebih bagus, jadi lebih tahan lama kayak gitu. Karena bikinnya bener juga, kayak raginya bener juga, jadi shelf life-nya lebih tinggi. Jadi misalnya tamu bawa pulang masuk kulkas bisa semingguan lah gitu. Kalau di oven lagi bisa kayak fresh kayak gitu. Untuk hari biasa, para pengunjung dapat mendatangi tempat ini pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Namun untuk hari Minggu, sang owner buka pukul 9 pagi dengan memberikan menu sarapan yang tentunya hanya dapat ditemukan pada hari Minggu saja dengan harga berkisar 15.000 hingga 45.000. Untuk weekdays kami buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Khusus Minggu kami sediain breakfast, jadi buka jam 9 tutup jam 9. Jadi kalau mau makan pastry yang kayak kualitas baik dan tempatnya nyaman, bisa datang ke sini. Menikmati hangatnya kopi di kafe menjadi salah satu kegiatan santai di akhir pekan. Dialogi Space and Coffee menjadi salah satu tempat menghabiskan akhir pekan kita dengan santai. Dialogi Space and Coffee juga memiliki workspace yang menyenangkan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sembari minum kopi yang dipadukan aneka ragam makanan ringan. Beroperasi sejak Desember 2019, Dialogi Space and Coffee memiliki konsep semi-industrial dan modern. Dialogi itu pertama kali berdiri itu pada 2019 bulan Desember tanggal 2. Itu dialogi yang pertama di lokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Dialogi Space and Coffee. Dia konsepnya cafe shop tapi dia diperuntukkan lebih kepada teman-teman yang ingin berproduktif. Dalam artian konsep kita itu kita mengusut gimana sih orang-orang itu kok di Malang banyak yang nongkrong tapi nongkrongnya nongkrong. Kalau bagi saya nongkrong yang mungkin sedikit kurang bermanfaat. Nah, jadi dialogi waktu itu kita bikin di mana orang-orang itu nongkrong tapi bisa workshop, bisa seminar, bisa untuk melatih soft skill mereka. Jadi kita menyediakan sarana dan prasarana yang di dialogi pertama kali itu untuk menyediakan wawasan tambahan untuk orang-orang yang datang ke dialogi space itu. Nah, awalnya seperti itu pada 2 Desember 2019. Menu bestseller kita di Pasuruan ada pizza, ada egg Florentine pizza. Untuk menu sticknya kita bestsellernya ada tenderloin dan sirloin stick kalau di Pasuruan. Oh iya, kalau yang untuk menu di Suhat kita bestsellernya untuk pastry kita di situ ada brownies. Itu brownies kita juga salah satu menu bestseller. Untuk menu makanannya juga kita di situ ada pasta juga. Itu juga salah satu menu bestseller. Ada variannya, ada banyak. Untuk menu signature drinknya sama, kita di situ ada karamel. Namanya Karamelogi, itu based on karamel dengan es kopi susu. Lalu ada Dialovi, itu es kopi susu based pakai gula aren. Kita mengusung tema seperti rice box
juga ada toast bread. Di situ juga kita salah satu menu andalannya di situ untuk rice box ada ayam dengan sambal matah dan sambal bawang. Jadi sambalnya kita variatif, bisa milih, bisa minta banyak, bisa minta dikit, bisa minta nggak pedas, bisa minta ekstra pedas, bisa yang sampai macam-macam dower dan lain-lain. Lalu di situ untuk toastnya kita yang best seller kita salah satunya ada dori mentai. Jadi kita ikan dori kita kemas, kita kasih saus mentai, itu salah satu toast bread yang best seller kita. Lalu ada beef truffle mayo. Dengan beef patty kita kemas dengan bumbu mayones, lalu kita berikan truffle oil juga. Jadi itu juga salah satu menu best seller kita. Kita menyediakan beberapa opsi menu, sama juga tanpa mengesampingkan quality, kita menciptakan menu di sini sangat-sangat affordable, mulai dari harga 30.000 hingga menu yang termahal kita ada di harga 1 juta up. Di sini menu best seller kita ada steak. Kita kemarin ada dry age, ada daging premium yang hanya didapatkan belum tentu 6 bulan sekali karena sangat-sangat limited stock untuk dry age kita. Lalu kita ada wagyu juga, kita ada daging spesial juga dari US, kita ada daging spesial dari Australia juga. Jadi kita untuk daging sangat-sangat variatif. Mulai dari harga terbawah sampai harga tertinggi, insya Allah kita ready di sini. Kita lagi-lagi mengusung konsep yang baru, yaitu kita serving on the table. Jadi untuk customer kita yang sangat-sangat kita hargai, kita sangat-sangat hormati, ketika memesan produk kita serve on the table untuk menu-menu daging tersebut. Jadi chef kita akan mendatangi table customer, lalu chef kita akan benar-benar live cooking di atas table customer tersebut. Jadi customer kita tujuannya kita lebih merangkul customer, lebih mendekati hati customer bahwa kita ingin memberikan sesuatu experience yang berbeda dari customer. Menikmati akhir pekan dengan berwisata sekaligus kuliner menjadi salah satu pilihan tepat untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Nendes Combat Cafe atau biasa disebut dengan NK Cafe merupakan kafe yang berkonsep alam terbuka. Selain menyajikan hidangan makanan dan minuman yang ramah di kantong, NK Cafe juga memberikan berbagai fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung sepanjang hari. NK ini adalah Nendes Combat ya, singkatan dari Nendes Combat. Nendes Combat ini bahasa Prokem Malang yang artinya bahasa walian ya. Yang ini apa? Senden tembok, nyandar di tembok. Nah, nyandar di tembok itu mempunyai makna rehat sejenak, istirahat sejenak gitu ya. Karena di sini di Malang ini tempat istirahat. Ya. Nah, NK ini juga tempat untuk orang beristirahat ya, refresh, recharge kan seperti itu ya. Ah, itu ada di sini. Untuk konsepnya ini kami memantaskan diri dengan judul kami, dengan nama kami. Di sini orang benar-benar dapat restnya untuk di sini. Itu menjadi moto dari teman-teman juga di dalam pelayanan ya. Kalau berbisnis itu kan tidak boleh nanggung-nanggung ya. Ini kita buat ini konsepnya NK ini kan untuk jadi booth, jadi tempat marketing dari keseluruhan bisnis dalam grup kami. Maka di sini tidak boleh tanggung-tanggung. Jadi ada bisa dinikmati secara daily ya. Orang itu berganti-ganti spot, jadi tidak membosankan untuk nongkrong di NK Cafe. Itu ada ruang-ruang terbuka di tempat kami ini kan beda-beda konsepnya supaya orang nggak jenuh aja gitu ya. Kami konsepnya kami sudah mempersiapkan ya, kalau istilah ekstrimnya itu 1000 perubahan kami siapkan untuk orang supaya tidak bosan. Kalau datang ke NK ada yang baru. Ada yang baru.
Jadi seperti itu harus kami putar terus, ada yang baru sehingga orang itu benar-benar dapat istirahat di sini. Konsepnya kan di sini tempat istirahat. Jadi kami fokus orang itu bisa dapat benar-benar menikmati istirahatnya yang sejenak di NK Cafe ini. Ada kami lengkapi semua, ada outbound, ada homestay, ada 7 unit homestay. Ini lagi kita bangun juga, ada 7 unit untuk glamping family, ya. Itu ada kami sedang bangun, nanti sebelum akhir tahun insya Allah sudah siap itu. Terus ada kastil di mana bisa ada nanti wedding outdoor maupun pertemuan-pertemuan yang jenuh di kantor. Sebagai upaya memberi wadah untuk memasarkan hasil produksi dan meningkatkan ekonomi para petani lokal dan pelaku UMKM, NK Cafe membangun kawasan 100% produk Indonesia. Menurut sang owner, Joni Sujatboko, hal ini dilakukan untuk menciptakan dan menghidupkan kembali ekosistem kerja, terutama sejak pandemi. Saat itu terjadi COVID itu lagi seru-serunya, kita lagi buka ini dengan konsep yang bersahabat dengan COVID. Jadi konsepnya terbuka dan alhamdulillah disambut oleh pasar, dan kami tidak kesulitan mencari tenaga-tenaga ahli karena mereka pada di PHK di perusahaan-perusahaan mereka. Jadi chef kami ini dari hotel berbintang 5 di Surabaya. Ini sehingga menu-menu nggak usah diragukan lagi ya. Kita ada 3 chef di sini, yang kelasnya hotel berbintang semua yang kami bawa di sini. Mau Western, mau kontinental atau Indonesian, mau yang seafood, kami komplit ada di chef kami. Juga pastry kami atau pembuatan kue-kue kami juga ada chefnya sendiri. Nah, itu yang membuat kami pede dari sisi food and beverage-nya ya, jadi masakannya. Nah, kalau dari sisi minuman juga kami dari hotel-hotel berbintang semua, juga floor kami. Karena kami tidak membidangi itu di awal, kami kan cuma paham di properti, jadi langsung kami serahkan kepada ahlinya. Di sini kan kita serahkan kepada orang-orang yang expert di situ ya. Jadi floor kami sudah berpengalaman semua. Kami tidak ngajari bagaimana caranya among tamunya bagaimana, mereka sudah pakar, bahkan desain dari ini juga melibatkan mereka. Terus kemudian kami combine bagaimana bisa biaya itu seminim mungkin. Nah, kami combine dengan perusahaan bibit kami. Perusahaan bibit kami itu butuh etalase untuk menunjukkan kalau pakai bibit timun kami itu seperti apa hasilnya, kalau pakai bibit melon kami seperti apa hasilnya, kalau pakai bibit cabai kami seperti apa, dan lain sebagainya. Kita sudah punya 53 varian bibit untuk perusahaan bibit kami. La Coco Cafe memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan. Cafe ini mengusung konsep Mediterania Bohemian dengan sedikit sentuhan Santorini. Uniknya lagi, cafe dengan latar pemandangan pegunungan ini juga memiliki bentuk bangunan dan interior yang membuat pengunjung mendapatkan vibes pantai Bali. Begini, karena kita sebenarnya La Coco Cafe ini terdiri dari 3 owner ya, kami bersaudara semua. Adik saya terutama sebelumnya punya basic untuk di bidang minuman, jadi dia sebelumnya sudah ada pengalaman untuk penjualan minuman, terutama di boba. Terus kita melihat bahwa bisnis kuliner dan kafe di Batu terutama berkembang pesat. Jadi kami memutuskan untuk membuka kafe La Coco. Konsep kafe kami ini sebenarnya Mediterranean Bohemian dengan ada sentuhan Santorini. Untuk konsep kafe, jadi sebenarnya awal mula kita mendirikan kafe ini, kita sebenarnya sudah beberapa kali mengganti konsep, dan yang terakhir kami putuskan konsepnya ini, sebenarnya saya berpikir waktu itu kalau di Batu ini bakal mungkin selama ini kan konsepnya kebanyakan ke industrial seperti itu, jadi kami pengen ada konsep orang itu dengan suasana kita bisa melihat pemandangan di gunung, tapi kita juga pengen menikmati ada vibes pantai gitu.
Jadi semua orang bisa seperti healing tanpa perlu jauh-jauh pergi ke Bali. Oke, untuk alasan kenapa kafe ini layak dikunjungi, yang pertama, kafe ini harganya affordable. Lalu menurut saya kafe ini untuk family juga sangat cocok karena kita juga menyediakan mini playground untuk anak-anak. Jadi siapapun mau dari kalangan untuk family, orang tua ataupun untuk yang muda semuanya bisa menikmati kafe ini gitu. Ya, di lantai 2 rooftop kita ada yang berbentuk pergola, jadi bisa langsung menghadap ke area belakang itu nanti terlihat pemandangan gunung. Nah, terus untuk itu juga fasilitas kita menyediakan musola juga. Oh ya, satu lagi untuk di La Coco jangan khawatir, semua makanan halal. La Coco Cafe and Eatery merupakan kafe yang berada di Kota Batu. Kafe dengan konsep menikmati pantai di Bali ini menyediakan menu makanan dan minuman yang beragam dan dari beberapa negara mulai dari Indonesia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lain. Menu istimewa ini dibanderol dengan harga affordable atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Kalau menu kami memutuskan berdasarkan karena ini konsepnya kan istilahnya kayak Bali vibes gitu ya. Jadi kalau untuk menu minumannya kami sih ada menu yang fresh seperti itu. Kalau untuk makanannya sebenarnya kita ada campuran. Jadi ada makanan dari berbagai negara ya. Kita ada makanan Indonesian food, Italian, dan juga Jepang. Jadi kita memang untuk bulan depan kita berencana akan menambah beberapa menu, terutama di menu Nusantara ya. Jadi khas Nusantara. Untuk minumannya juga akan ada. Kalau harga dari minumannya itu sekitar dimulai dari 17.000. Tapi kalau harga untuk makanan kita start dari harga 15.000. Jadi untuk ke kafe kami sebenarnya pilihannya kalau untuk masyarakat bisa langsung datang ke kafe ini tanpa harus reservasi, tapi bila memang ingin melakukan reservasi bisa melalui Instagram, chatting di Instagram, DM Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor tertera yang ada di Google. Bliss Cafe and Eatery Kota Batu menjadi salah satu kafe yang sedang hype dengan konsep nature dan view pegunungan yang cantik. Bliss Cafe dibuat oleh 3 pendiri. Salah satu pendiri Bliss Cafe, Angga, mengatakan bahwa dirinya menyukai konsep nature sehingga ia bersama kedua temannya mengaplikasikan konsep ini ke Bliss Cafe. Konsep ini bertujuan untuk mengajak pengunjung melupakan rutinitas sehari-hari dan menghilangkan stres sejenak di Bliss Cafe dan Eatery Kota Batu. Oh, pertama ini yang punya kan bertiga. Kita bertiga ini berteman udah dari lama, terus sering-sering nongkrong, terus kayak pengen usaha apa ya yang enak, terus kayaknya lagi happening kafe-kafe, jadi kita kayaknya memutuskan bikin kafe gitu. Awal-awalnya sih bukan kafe yang high end apa yang sekelas B ke A gini. Awalnya pengen cuma bikin angkringan aja lah, kecil-kecilan pinggir jalan, terus bisa eksis nggak ya di Batu kayaknya, terus bikinnya gitu. Terus apa lagi ya, lupa. Oh ya, terus kita memutuskan ya udahlah sekalian bikin kafe kriteria kelas B gitu. Ya udah, terus nyari lahan setahun lebih. Mau deal gagal. Akhirnya sampai setahun lebih baru dapat lahan di sini. Karena aku suka nature, terus dulu itu nyari tempat pengen santai, tenang,
yang apa ya, yang sesuai sama kepinginan aku itu belum ada gitu. Jadi aku karena aku suka desain-desain dan lain-lain dan interior dan lain-lain itu, jadi aku memutuskan kafe yang konsepnya seperti ini. Aku nggak tahu secara spesifik ini temanya apa, tapi secara general ya seperti ini jadinya gitu. Terus tujuannya aku bikin konsep dan jauh di sini tuh biasanya kan orang-orang dari kota-kota lain, kan kita di Batu nih, kota wisata. Orang-orang ke Batu itu pengennya karena kerjanya biasanya di kota-kota besar kan pressure-nya tinggi. Terus di sini tuh minimal dia cari apa ya, mengobati stresnya atau healing lah kalau zaman sekarang. Kalau dia udah pengen healing, ya aku menyediakan tempat seperti ini. Jadi aku nggak kasih live musik, nggak kasih apapun, ya biar orang yang kesini itu ngerasain vibes yang ada di sini gitu loh. Biar benar-benar dia itu di sini apa ya, benar-benar merasa. Kami pulang dari sini, pulang ke kotanya itu, oh di sini tuh nyaman. Pokoknya intinya di sini bisa mengobati ketegangan otak kita lah pokoknya gitu intinya. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsep alamnya, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pagi pukul 10 hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke apa ya, segmen tertentu. Jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty yang asin ya, ada french fries, terus honey chicken wings, terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai Wes, Natura, udah itu aja kayaknya. Terus bisa beberapa filter yang dipakai, binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasa kan nggak tahu ya, rasa kan general, ada orang yang suka manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000. Harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya itu kan PR manajemen dan lain-lain. Sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di follow teman-teman Instagramnya bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.